Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Maswain dari program studi biologi 2D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asam basa. Subbahasan yang saya akan jelaskan antara lain standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan teori. Standar kompetensinya, siswa memahami klasifikasi zat. Kompetensi dasar, melakukan percobaan sederhana dengan bahan-bahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Indikator, melakukan percobaan untuk mengetahui sifat asam basa di laboratorium dan alam, misalnya dengan menggunakan kembang sepatu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, membedakan larutan asam dan basah. Kedua, membuat indikator alami asam dan basah. Ketiga, menggunakan indikator universal untuk menentukan nilai pH suatu zat. Perbedaan larutan asam basah. Larutan asam yang pertama, rasanya asam. Kedua, menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, jika dilarutkan akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Yang keempat, mengubah lakmus biru menjadi merah. Kelima, bersifat korosif terhadap logam. Sedangkan larutan basah yang pertama, terasa licin bila terkena kulit. Dua, menghantarkan arus listrik. Ketiga, jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau H-. Keempat, mengubah lakmus merah menjadi biru. Kelima, menetralkan larutan asam. Beberapa contoh-contoh asam. Asam dibagi menjadi 2, asam organik dan asam mineral. Contoh dari asam organik dapat kita ambil dari jeruk, asam sitrat, cuka, asam asetat, serangga, asam format. Sedangkan asam mineral bisa kita ambil asam klorida dari asam lambung, aki mobil yang berisi asam sulfat. Beberapa contoh-contoh basah, ada deterjen, obat sakit mah, pupuk, kapur sirih, dan soda kue. Selanjutnya adalah indikator alami. Indikator alami yang dapat digunakan untuk menentukan sifat asam dan basa suatu zat antara lain kulit manggis, bunga sepatu, dan kubis ungu. Untuk menjadikan indikator alami, bahan-bahan tersebut terlebih dahulu dibuat ekstrak dengan cara menghaluskannya dan menambahkan air. Selanjutnya adalah pembuatan indikator alami dari bunga sepatu. Yang pertama, pilihlah beberapa helai mahkota bunga berwarna merah dari bunga sepatu. Kedua, gerus dalam lumpang dengan sedikit air. Ketiga, saring ekstrak mahkota bunga merah tersebut. Keempat, teteskan ekstrak mahkota bunga ke dalam yang pertama air suling untuk menetralkan. Kedua, larutan cuka untuk memberikan rasa asam. Ketiga, air kapur untuk memberikan basah. Kelima, catat hasil perubahan warna yang terjadi indikator asam basah dari bunga sepatu. Ketika di dalam larutan asam akan memberikan warna merah, di dalam larutan basah akan memberikan warna biru, dan pada larutan netral tidak berwarna. Selanjutnya adalah cara menggunakan indikator universal. Yang pertama, mencelupkan kertas indikator universal dalam larutan yang akan diselidiki pH-nya, atau menambahkan beberapa tetes indikator universal dalam larutan yang diselidiki pH-nya. Kedua, mengamati perubahan warna dan membandingkan dengan warna standar. Selanjutnya adalah percobaan sederhana dengan bahan-bahan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. A. Tujuan, mengidentifikasi asam basa dengan indikator alami dan kertas lakmus. B. Alat terbahan, wadah kaca, aquades, cuka, ekstrak kembang sepatu.
pipet tetes, kertas lakmus, jus jeruk, tabung reaksi, soda kue, dan air kapur. C. Prosedur kerja. 1. Siapkan ekstrak kembang sepatu. 2. Masukkan masing-masing 2 ml larutan uji ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Beri kode A, B, C, dan D. 3. Teteskan indikator kembang sepatu pada masing-masing tabung reaksi. 4. Amati yang terjadi dan perhatikan warna masing-masing larutan. 5. Siapkan kertas lakmus merah dan biru pada wadah kaca yang berbeda. 6. Teteskan larutan uji pada kertas lakmus merah dan biru. 7. Amati perubahan warnanya yang terjadi dari hasil percobaan tersebut. Baik, cukup sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.